masuk terekam oleh masyarakat Indonesia, termasuk juga oleh orang tua, Anak-anak ya. anak-anak, orang tua kita, masuk ke rumah tangga, masuk ke rumah-rumah segala macam gitu kan. Pemirsa, kita bertemu lagi di Sabulang Bentor. Sesi sekarang kita akan melihat isu-isu yang sifatnya lokal dan mudah-mudahan apa yang kami angkat ini bisa menjadi refleksi bersama bagaimana kita bisa menata kehidupan dari satuan sosial yang paling kecil adalah keluarga. Ya. Dan kebetulan saya ditemani dengan seorang sosiolog, pakar sosiolog, Dr. Maulana Jannah. Ya, dia juga seorang penganggu ilmu apa? Ilmu sosiologi gitu ya. Ilmu ketimuran, yaitu primbon dan sebagainya. Jangan jawokan kalau di sana. Begitu ya. Saya mendengar beberapa berita dan ini berita keprihatinan. Beberapa bulan yang lalu, Bung MJ, terjadi bullying di sekitaran Cilacap. Ya, dan itu sempat viral bagaimana seorang kakak kelas membuli adiknya. Ya. Dan tempo hari kita juga ramai diberi informasi mengenai bagaimana seorang anak SMP hanya karena hal sepele kacemes ku babaturanana nuju poli. Ya. Kemudian merasa tidak enak ya. dan akhirnya dia melakukan hal yang sebetulnya ini bisa dilakukan oleh seorang profesional. Ya. Menganiaya dengan apa itu? Senjata tajam lah gitu ya. Ya. Sejenis cutter. Aduh, ya. Dan saya juga tempo hari mendengar berita di Tasikmalaya, di kota Tasik. Demi berburu konten, sekelompok anak SMP naik motor, yang paling depan itu ngangkangkeun ban payuna. Artinya apa ya? Jumping apa namanya ya? Ya, jumping ya. Itu mengangkang, dan di belakangnya ada temannya yang berburu konten, merekam dengan video, terpleset dan kebetulan ban yang di belakang itu menggilas lehernya. Leher yang di depan. Ini demi konten. Dan berapa banyak kasus sebelumnya yang itu mungkin dalam sudut pandang lain adalah kekonyolan-kekonyolan. Ya. Bagaimana menurut perspektif sosiologi? Ya, saya melihat begini, pergaulan anak sekarang ya, anak-anak SMP, SD, SMP, SMA itu sekarang kan dipengaruhi oleh faktor eksternal yang cukup dominan gitu kan. Misalnya ada tayangan-tayangan kekerasan, kemudian juga di tingkat teknologi informasi ya. Lalu kemudian juga ada tayangan-tayangan yang berkaitan dengan fenomena kekuasaan atau para pemimpin, para pemangku kebijakan yang ketika ada pelaku kekerasan itu tidak bisa selesai gitu kan. Bahkan juga dalam konteks tertentu negara melakukan kejahatan yang sama, misalnya dalam bentuk kekerasan kepada masyarakat sipil juga. Yang paling ramah drama Sambo ya. Drama Sambo dan lain sebagainya, dan itu masuk terekam oleh masyarakat Indonesia, termasuk juga oleh orang tua, anak-anak, orang tua kita, masuk ke rumah tangga, masuk ke rumah-rumah segala macam gitu kan, tanpa bisa difilter gitu kan, masuk ke alam kesadaran pemikirannya, lalu kemudian itu direkam dalam waktu yang cukup lama, itu bisa menjadi karakter, bisa menjadi kebiasaan yang akan meledak dalam konteks tertentu gitu, dan ini bahaya gitu kan. Oleh karena itu pemangku kebijakan atau siapapun gitu kan harus melakukan kesadaran bersama bahwa terkait dengan hal-hal ini harus dihentikan agar tidak menjadi bom waktu pada masa-masa yang akan datang gitu. Bukan bom waktu tapi sudah terjadi. Ya, ini salah satu efek dari kejadian-kejadian masa lalu gitu kan, dan hari ini juga terjadi di Garut, terjadi di Tasik, terjadi di Jawa Tengah, Cilacap, Jawa Tengah gitu. Karena saya pikir ini prihatin ya gitu kan. Lalu kemudian juga dalam konteks keluarga ya, mestinya keluarga memiliki ketahanan terkait dengan hal ini gitu kan, dan fungsi keluarga termasuk orang tua ya, di situ ada ayah, ada ibu, ada anak, itu mesti
melakukan apa namanya hal-hal yang bersifat humanis kepada anak ya gitu kan. Jangan sampai apa yang direkam di dalam peristiwa, misalnya peristiwa seperti yang terjadi itu direkam, lalu kemudian bahayanya itu ketika misalnya satu keluarga atau orang tua, anak atau misalnya dengan istri melakukan penyelesaian terhadap perkara misalnya atau terhadap persoalan itu dengan cara-cara kekerasan, dan itu juga akan melahirkan kekerasan baru dan yang akan ditiru oleh anak kita gitu kan. Dan kemarin juga saya pernah ngobrol dengan salah satu pegiat anak ya terkait dengan kasus yang ada di Garut itu. Salah satunya karena memang mohon maaf gitu kan ya, salah satu keluarganya itu seringkali berantem di hadapan orang tua, berantem orang tuanya di hadapan anaknya gitu kan, sehingga ketika ada penyelesaian masalah itu bukan dilakukan dengan cara-cara yang humanis, dengan cara-cara musyawarah dalam konteks ajaran Islam misalnya, atau dengan cara-cara yang santun, tapi ini diselesaikan dengan cara-cara yang kurang sesuai dengan budaya timur khususnya bangsa Indonesia gitu kan. Kan kita punya prinsip Pancasila itu harus bermusyawarah gitu. Jangan sampai kekerasan lebih didahulukan, ini kan berbahaya gitu. Gimana dengan konteks game? Game juga bisa jadi salah satu faktor, tapi bukan faktor dominan ya. Salah satu faktor yang mempengaruhi alam pikiran anak-anak ya. Misalnya game-game yang menyuguhkan berbagai tayangan kekerasan, berbagai tayangan yang yang membunuh, misalnya membullying dan lain sebagainya, termasuk kata-kata juga, itu bisa jadi salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang melakukan tindakan kekerasan gitu kan. Bahkan juga saya sebagai orang tua ketika mendengar kejadian yang di Cilacap, kejadian yang di Garut itu, kita perlu introspeksi ya. Jangan-jangan misalnya ucapan kita, perilaku kita kepada anak itu kan yang direkam oleh anak itu menjadi salah satu penyumbang anak melakukan perbuatan kekerasan gitu. Meniru gitu. Meniru ya, gaya meniru gitu seperti itu. Iya, berarti ini sangat sangat kontraproduktif dengan namanya program strategis nasional yang dilakukan pemerintah dalam bidang pendidikan. Ya. Terutama ya kalau 2016 itu kan diluncurkan, dicanangkan namanya Gerakan Literasi Nasional, GLN, turunannya Gerakan Literasi Sekolah, Gerakan Literasi Masyarakat dengan TBM, Taman Baca Masyarakat dan sebagainya. Nah, bukan kontraproduktif mungkin ya, bahasanya terlalu keras, tapi ya kontraproduktif berarti ya. Iya. Ternyata generasi sekarang terutama dari remaja ya itu lepas dari kontrol kita sebagai orang tua untuk melihat perkembangannya secara psikis. Secara fisik kita mengalami stunting, secara psikis kita mengalami kekeringan mental, karakter begitu ya. Dan yang paling mungkin ya, Bung MJ, kalau misalkan kita mengutip program pemerintah tentang GLN, Gerakan Literasi Nasional, itu ada 6 kan: literasi dasar, baca tulis, numerasi, literasi keuangan atau finansial, literasi sains, literasi budaya dan kewargaan, dan satu lagi literasi digital. Nah, yang paling krusial adalah literasi digital. Mengapa? Karena masuk ke dalam ruang-ruang privat anak. Betul. Maksudnya dunia dalam genggaman. Anak sudah diberi fasilitas mengakses berbagai informasi yang sifatnya global. Dia bisa melihat berbagai informasi yang baik dan yang buruk. Begitu, termasuk yang buruknya adalah konten kekerasan. Konten-konten kekerasan yang bisa ditiru oleh anak. Ya. Dan simulasi kekerasan yang ada di dalam game. Ya. Itu mungkin. Ya, artinya gini Kang Nijar, tadi konten-konten itu juga sebenarnya itu kan saya berharap bahwa ke depan gitu kan, atau hari ini ke depan gitu kan, para konten kreator itu juga harus memilih ya, atau juga menyajikan konten-konten yang lebih bermutu, itu tidak hanya menonjolkan sisi kekerasannya gitu kan, dan itu akan sangat berbahaya dan berefek kepada pola dan perilaku anak-anak Indonesia gitu kan. Ini tanggung jawab kita bersama gitu kan untuk berhenti dari tayangan-tayangan seperti itu. Kedua juga terkait dengan pola pendidikan di rumah sama di sekolah gitu kan. Pertama yang paling saya ingin mengatakan perlu ada ketahanan keluarga yang
tadi misalnya orang tua menjadi garda terdepan dalam konteks menyeleksi itu gitu kan. Jadi anak-anak yang masih masih muda ya, atau misalnya anak-anak balita kan, atau juga di bawah 5 tahun, sekarang itu harus diseleksi lah. Misalnya nggak boleh memegang HP jam berapa gitu kan, atau juga dipilih tayangan-tayangannya, atau konten-konten yang dikontrol ya secara ketat terkait dengan tayangan-tayangan seperti itu. Dan juga kepada konten kreatornya juga ini harus bertanggung jawab agar moral bangsa kita lebih bagus gitu kan. Yang kedua terkait dengan pendidikan di sekolah gitu kan kalau kita melihat gitu kan, standar kita sekarang sekolah kan dari jam 7 ya, jam setengah atau jam 8 lah gitu kan. Kita keluar sampai kalau SD itu pendidikan dasar kan jam 12 kan sudah selesai kan. Artinya hanya beberapa jam kan di sekolah. Artinya ada ruang, ada space di mana anak itu lebih banyak berinteraksi dengan HP, berinteraksi dengan di luar sekolah gitu kan, sehingga memungkinkan tadi jangan kan di luar, di sekolah pun di sekolah juga kadang-kadang juga kalau tidak diketatin sama gurunya kan mereka juga mencuri-curi untuk nonton HP yang kayak game tadi misalnya. Ini juga perlu perhatian bersama. Artinya peran guru, peran sekolah dan pendidik itu kan di situ sangat penting gitu kan, untuk menjaga anak-anak kita, anak didik kita supaya lebih tadi cerdas memilih tayangan gitu. Menarik. Nah, ini kaitannya bagaimana dengan kurikulum merdeka yang diterapkan pemerintah sekarang? Ya kan, merdeka dalam pengertian versi pemerintah. Betul. Ya, menempatkan subjek sebagai pembelajar yang aktif membangun pengetahuannya sampai tingkat ke perguruan tinggi. Ya. Nah, menurut Bung MC bagaimana ini? Kan kurikulum kita merdeka. Merdeka belajar. Ya, merdeka artinya sekali lagi bahwa peserta didik atau mahasiswa di tingkat perguruan tinggi adalah subjek yang sudah dianggap dewasa dan mampu membangun, kecuali di tingkat pendidikan dasar ya. Ya. Sementara modalitas untuk itu memang belum. Nah, ini gimana? Iya gini, saya ingin gini, penanaman nilai itu kan mesti dari pendidikan yang paling bawah gitu Kang Ija. Jadi kalau kita sudah berbicara pada konteks perguruan tinggi itu kan itu hasil dari pendidikan dasar gitu kan. Jadi kuat tidaknya anak-anak didik kita misalnya ketika tadi misalnya ada kejadian di SMP atau di SMA gitu kan ya. Ini karena memang bisa jadi dalam tanda petik, tapi mohon maaf ini kalau misalnya tidak sesuai, bisa jadi karena memang pendidikan di tingkat dasarnya itu tadi tidak humanis, banyak kekerasan juga dilakukan oleh secara tidak sadar dilakukan oleh guru gitu kan, sehingga ini terekam dalam proses pembelajaran gitu kan. Nah, ketika disodorkan dengan kasus sekarang dihadapkan pada kurikulum Merdeka Belajar, maka ini ada persoalan gitu kan, ada gap antara nilai yang harusnya dibangun secara ketat di tingkat pendidikan dasar dengan pendidikan tinggi gitu kan, yang tadi kebebasan untuk belajar gitu. Karena ini saya pikir tadi kembali kepada proses pendidikan dasar yang harus diperbaiki menurut saya gitu. Kalau sudah dewasa kan itu kan hanya hasil gitu kan dari proses pendidikan yang sudah dilakukan gitu. Nah ini yang saya pikir perlu diterapkan gitu kan. Jadi kalau saya gini, pembiasaan itu kan diawali dari sejak TK ya, TK kemudian sekolah dasar gitu kan. Ini kan anak itu kan kalau dalam bahasa agama gitu kan, itu masa-masa di sana itu masa-masa meniru, masa-masa melihat orang gitu kan, mengadaptasi kebudayaan, membentuk identitas itu masa-masa di situ. Jadi kalau misalnya pendidikan dasarnya sudah dilandasi dengan bullying, misalnya yang paling kecil itu bullying gitu kan, misalnya guru mendiskreditkan anak didik, kemudian peserta didik dibullying juga oleh teman-temannya, itu akan direkam dan akan menjadi culture, akan menjadi budaya bagi anak itu gitu kan. Sehingga ketika ada kasus kayak model di Garut itu hanya dalam tanda petik kacemes gitu ya, ketika poli kacemes merasa tersinggung gitu kan. Artinya kan pola-pola seperti itu kan tidak dibiasakan berpikir dewasa, berpikir menghargai orang lah. Daya mau olahraga iya gitu kan, kalau menurut kita gitu kan, nggak usah marah gitu kan, nggak usah tersinggung lalu kemudian mengambil senjata untuk membunuh kan. Saya pikir ini kan satu hal yang menurut saya itu menohok kepada dunia pendidikan dan kepada orang tua kita yang ada di rumah gitu kan, yang seharusnya anak itu tidak boleh begitu. Ya kalau katoya saeutik kacubit sedikit kan, kita kan punya orang-orang timur itu kan mudah memaafkan gitu kan. Bahkan seringkali disebut dengan orang Indonesia itu orang yang ramah dan orang yang tidak mudah marah gitu kan, seperti itu. Dan sekarang kan fenomena itu menjadi terkikis gitu kan, bisa jadi karena ada hal-hal lain di luar kita yang masuk dalam ingatan anak-anak kita, anak-anak sekolah kita gitu. Ya, saya ingin menarik lebih filosofis mengenai literasi ya. Ya.
Literasi itu tidak hanya dalam bentuk, betul ada 6 literasi dasar yang tadi disebutkan, tetapi literasi itu adalah satu kemampuan diri untuk mengembangkan potensi dirinya Ya. dan membangun menjadi sebuah manusia yang unggul, produktif dan mandiri. Literasi dalam pengertian seperti ini berarti adalah cara berada, cara hidup yang dinamis. Kurikulum Merdeka menempatkan manusia sebagai subjek bukan sebagai objek. Guru hanya atau dosen hanya mediator, fasilitator, sifatnya mendorong. Subjek yaitu murid atau mahasiswa yang menjadi aktor utama untuk membangun pengetahuan. Nah, perangkatnya banyak, media pembelajarannya banyak. Bisa sumbernya dari guru, dari dosen, dari perpus, dan yang paling krusial itu adalah dari internet. Ya kan? Nah, ini saya titik tekannya kembali ke sana. Nah, artinya Bung MJ, kita sedang mengalami perubahan cara transfer pengetahuan. Pertama, transfer pengetahuan dalam hal yang sifatnya sifatnya kenyataan yang objektif, sebagai di dalam lingkungan keluarga, di dalam lingkungan sekolah, dia sorenya sekolah agama, dia bermain dengan temannya sore hari sebelum maghrib, itu kan kenyataan objektif ya, yang realitas yang dihadapi oleh anak-anak kita. Betul. Yang kedua adalah realitas yang sifatnya simulasi, realitas yang sifatnya simbolik lah ya. Iya. Yaitu realitas yang dicerap dari internet. Dan ini yang tidak kurang dikontrol oleh orang tua, apalagi orang tua yang gagap dengan teknologi informasi. Iya. Nah, ini di sini. Mungkin ya krusialnya di sini. Dan yang ketiga adalah jangan lupakan, mungkin setahun, 2 tahun ke depan kita punya identitas tidak hanya satu sebagai warga Indonesia, tapi juga sebagai suku bangsa. Misal saya, face-nya kayak orang opah ya, kayak orang Korea, tapi saya kan orang Sunda. Iya. Ya. Jadi saya sebagai identitas saya sebagai etnis Sunda, sebagai bangsa Indonesia yang virtual, saya sebagai Nizar dalam pengertian akun di Instagram, di Facebook. Tetapi ada yang lebih tinggi lagi, itu identitas saya di Web 3, Web 3 ya. Karena nanti akan terbangun aplikasi di mana kita bisa berhubungan, kontak langsung, bersemuka, tetapi di dunia maya. Ini semakin dahsyat. Dan bagaimana itu bisa ditransformasikan di dalam pendidikan kita, baik formal ataupun tidak formal. Formal ya oleh lembaga pendidikan, non formal keluarga. Itu. Ya, saya gambarin ini ya. Jadi kita memang memiliki identitas yang setidaknya 3. Ganda itu ya. Bahkan mungkin tidak ganda gitu kan. Tidak. Setidaknya 3. Setidaknya 3. Okay. Nah, ini memang tantangan ya bagi para pendidik, juga para orang tua Indonesia ya, para orang tua yang ada di Indonesia terkait dengan kemajuan teknologi informasi yang saya pikir itu menarik persoalan pribadi masing-masing menjadi berbagai identitas yang ada gitu kan. Tapi saya percaya bahwa memang kalau anak itu sejak dini dididik secara bagus ya, dengan nilai-nilai yang kuat gitu kan, bahkan juga dengan identitas lokal yang dimiliki, saya pikir juga jadi media komunikasi ini, media informasi ini juga tidak akan banyak berpengaruh kalau misalnya identitas kelokalannya itu, identitas dirinya itu dibangun sejak dini. Celakanya tadi ada persoalan, mohon maaf gitu kan, para pendidik dan orang tua kita itu tidak gagal dalam tanda petik ya, gagal menanamkan identitas kelokalan kita yang sifatnya genuine gitu kan. Sehingga ketika datang teknologi informasi ini, ilmu pengetahuan di bidang ini masuk ke dalam ranah kesadaran masyarakat ya, termasuk anak-anak kita, itu menjadi double morality gitu kan, bahkan juga lebih jauh split personality. Orang menjadi personalnya itu menjadi terpecah gitu kan, terpecah karena memang basis dasarnya itu tidak ada gitu kan. Dan ini saya kira tadi misalnya kalau ada
Merdeka Belajar ya, kurikulum juga tidak semestinya gitu kan, identitas sebagai bangsa, identitas sebagai keindonesiaannya diperkuat lebih tajam gitu kan. Bahkan juga menurut saya ada gitu. Itu profil pelajar Pancasila, profil Ya artinya kalau sudah ada diperkuat profil lagi gitu mahasiswa kan. Pancasila. Profil mahasiswa Pancasila, profil pelajar Pancasila juga tidak hanya sebatas di atas kertas, tapi bagaimana implementasinya itu mengakar ke dalam jati diri, menjadi kepribadian, dan itu penting gitu kan. Jadi sekarang itu yang ditantang adalah ketika majunya teknologi di bidang informasi ini gitu kan, yang tertantang adalah kepribadian bangsa Indonesianya gitu kan, yang luluh lantak gitu kan. Seperti itu. Baik, pemirsa Bahasa Belang Bentor, tidak ada judgement, silahkan Anda membuat preposisi, pernyataan, dan membangun pemahaman atas obrolan yang ngalor ngidur tepala rugu kayak itu dia. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.